Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hai semua, perkenalkan nama saya Rika Restiana dengan NPM 2112011129, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dari mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Hasanah SHMH. Di video kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang kasus pengambil alihan perusahaan. Selamat menonton! Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pengambil alihan perusahaan. Apa sih pengambil alihan perusahaan itu? Pengambil alihan perusahaan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut, yang mana terdapat pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Terdapat pada pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengambil alihan perusahaan atau akuisisi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Akuisisi secara internal adalah akuisisi terhadap perusahaan dalam kelompok sendiri, sedangkan akuisisi secara eksternal adalah akuisisi terhadap perusahaan di luar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain. Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jaringan yang luas, serta terkelompok dalam konglomerasi. Dalam pengambil alihan perusahaan atau akuisisi, terdapat beberapa kelebihan, yaitu perusahaan masih menggunakan nama lama dan tidak perlu memerlukan surat izin untuk usaha baru. Sedangkan kekurangan dari pengambil alihan perusahaan ini atau akuisisi yaitu mudah terjadi duplikasi atau pemborosan dan kepemilikan perusahaan berubah. Kepentingan-kepentingan yang perlu diperhatikan dalam pengambil alihan perusahaan atau akuisisi yaitu perseroan pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pembahasan yang kedua yaitu tentang akibat hukum dari pengambil alihan perusahaan. Akibat hukum dari pengambil alihan perusahaan atau akuisisi terhadap PT atau perseroan terbatas adalah suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum tersendiri baik terhadap status dari perusahaan PT tersebut maupun status-status terhadap pekerja dari perusahaan PT yang bersangkutan. Karena proses pengambil alihan perusahaan atau akuisisi dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau seluruhnya saham dari perusahaan perseroan yang diambil alih. Maka akibat hukumnya bagi status perusahaan perseroan yang diambil alih adalah beralihnya pengendalian perseroan tersebut sebesar saham yang dibeli oleh pihak yang mengambil alih. Dengan beralihnya pengendalian dari perseroan tersebut, maka status pekerja pada perseroan yang bersangkutan berdasarkan pada pasal 61 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja atau buruh tidak berakhir secara otomatis karena beralihnya hak atas perusahaan, kecuali jika diperjanjikan lain dalam perjanjian peralihan perusahaan. Pada pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga tentang Ketenagakerjaan, bahwa hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha akan berakhir apabila pihak pekerja itu sendiri yang tidak mau lagi bekerja sama dengan pemilik perusahaan yang baru atau sebaliknya, di mana pihak pengusaha yang tidak mau lagi bekerja sama dengan pekerja yang lama. Pembahasan yang ketiga yaitu contoh kasus pengambil alihan perusahaan. Salah satu contoh kasus akuisisi yang baru saja terjadi yaitu entitas usaha grup Jarum yaitu PT Global Digital Niaga alias Blibli.com bersiap mengakuisisi saham PT Supraboga Lestari Tbk atau RENC.
Hal ini sebagai langkah untuk mempercepat perluasan ekosistem bisnis e-commerce yang dijalankan oleh Blibli.com. Diberitakan oleh Kompas.com, Blibli disebut telah menandatangani perjanjian untuk akuisisi 797,9 juta saham, setara 51% saham RENC. Blibli akan mengakuisisi saham RENC dari tangan sejumlah pemegang saham, yaitu PT Wijaya Sumber Sejahtera dan Prima Rasa Inti lewat negosiasi langsung dengan para pemegang saham tersebut.